Hai badminton lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Pebulu tangkis tunggal putra Cesar Rustavito sukses ke babak 16 besar Korea Open 2022. Salah satunya berkat peran Coach Jojo atau Jonathan Christie. Saat ini sedang berlangsung turnamen Korea Open 2022 yang dimulai sejak Selasa 5 April 2022 di Palma Stadium, Soncheon, Jeonnam-do, Korea Selatan. Dari pertandingan yang sudah dilangsungkan, salah satu yang sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Korea Open 2022 adalah Cesar Rustavito. Pebulu tangkis ranking 24 dunia itu sukses menumbangkan wakil Thailand Sitthikop Thammassin dengan double set yakni 21-18, 14-21, dan 21-19. Menariknya, ada peran Coach Jojo di balik kesuksesan pria yang disapa Vito itu meraih kemenangannya di babak pertama Korea Open 2022. Ya, Jojo atau Jonathan Christie ada di balik keberhasilan itu. Sepanjang pertandingan 1 jam 4 menit, Jonathan Christie terlihat mendampingi sebagai pelatih atau coach untuk Cesar Rustavito dari pinggir lapangan. Bahkan dilansir dari cuplikan video yang bertebaran di media sosial, Jonathan Christie terlihat luas memberikan arahan kepada rekannya itu bak coach profesional. Usut punya usut, tugas Jonathan Christie pun bukannya tanpa alasan, di mana pelatih tunggal putra Indonesia Coach Irwansyah ternyata sedang bertugas mendampingi Anthony Sinisuka Ginting yang tanding bersamaan di lapangan lain. Kendati demikian, Coach Irwansyah mondar-mandir dari lapangan satu ke lapangan lain. Tentu saja Jonathan Christie berupaya membantu. Ya, hal inilah yang membuat netizen salah fokus di sepanjang pertandingan babak pertama Korea Open 2022 antara Cesar Rustavito vs Sitthikop Thammassin. Netizen langsung dibuat gemas hingga penasaran tentang wejangan seperti apa sih yang diberikan Jonathan Christie ke Cesar Rustavito. Karena takjubnya lagi, Cesar Rustavito sukses meraih kemenangannya di babak pertama Korea Open 2022 atas pebulu tangkis Thailand Sitthikop Thammassin. Penasaran Jojo ngasih wejangan kayak apa ya? Keren amat Jojo, ini beneran Jojo kah? Komentar yang lainnya. Kira-kira Mas Vito ketawa nggak ya di coachin teman sendiri? Tapi Jojo udah pantas banget cuy, gayanya pula wak, kata yang lain. Jojo cuma ngasih tahu ke Vito kalau ke kanan raket ada di kanan, tapi kalau ke kiri raketnya ada di kiri. Komentar Kangge Yuda. Gimana Jo rasanya jadi yang damping pemain? Deg-degan gak? Komentar yang lainnya. Gesturnya udah macam coach profesional aja ya si Jojo, kata yang lainnya lagi. Terlepas dari kesuksesan Jonathan Christie menjadi coach dadakan, namun dia juga ingin sukses merebut gelar juara di Korea Open 2022. Sayangnya, langkah itu tak bisa diikuti oleh Anthony Sinisuka Ginting. Sebagai unggulan pertama, pebulu tangkis tunggal putra ranking 5 dunia itu harus tumbang start set dari wakil Prancis Lucas Herbert. Ada fakta lain di balik tampilnya Jonathan Christie, Cesar Rustavito, serta Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan di Korea Open 2022. Ya, tak lain karena para pebulu tangkis Indonesia seperti ketiganya baru melewati penerbangan panjang dari Swiss ke Korea Selatan karena pengaruh zona waktu dari Eropa ke Asia membuat para pemain masih jet lag. Kendati demikian, pemain seperti Jonathan Christie mengaku siap tempur di Korea Open 2022. Hal itu dikonfirmasi oleh pelatih Irwansyah. Persiapan Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Cesar Rustavito sudah bagus. Ya kita terus jaga fokus dan jaga fisiknya agar tetap stabil. Ucapnya lagi. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Semoga di sini semua bisa bermain maksimal mungkin. Pungkas Irwansyah. Sementara itu, turnamen Korea Open 2022 yang sudah mulai digelar sejak 5 April 2022 atau Selasa kemarin di Palma Indoor Stadium Soncheon, Korea Selatan, di mana wakil Indonesia masuk dalam daftar unggulan, ya menyusul jumlah pemain top yang tidak berpartisipasi.
Sementara itu, babak 32 besar turnamen bulu tangkis Korea Open 2022 akan digelar Rabu 6 April 2022. Pada hari kedua turnamen Super 500 ini, ada dua wakil Indonesia yang akan bertanding di Palma Stadium. Ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan akan berlaga di lapangan 1 partai ketiga. Mereka akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan, Chan Chon-gi dan Kim Cho. Ini merupakan pertemuan perdana bagi kedua pasangan. Sementara itu di lapangan 2, Jonathan Christie akan melawan wakil Malaysia, Song Jung Peng. Dojo sebelumnya pernah mengalahkan Doven di semifinal Thailand Open 2017. Saat itu dirinya menang 2 set langsung dengan skor 21-9 dan 21-18. Pertandingan di babak 32 besar ini akan dimulai sekitar pukul 8 WIB. Artinya pertandingan Dadis dan Jojo diperkirakan akan dimulai pukul 10 WIB. Namun demikian, laga ini belum disiarkan secara langsung di iNews TV. Tayangan Korea Open 2022 baru akan dimulai pada babak perempat final pada hari Jumat 8 April 2022. Sementara itu, pada hari pertama Korea Open 2022, 5 wakil Indonesia lolos ke babak 16 besar. Mereka menyusul 2 ganda campuran yang sudah lolos lebih dahulu karena mendapat B. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang berlaga di partai pertama melawan Guang Min-na dan Jin Seok-nong berhasil menang 2 set langsung. Bermain selama 34 menit, juara bertahan akhirnya menang dengan skor 21-16 dan 21-12. Wakil Indonesia berikutnya yang lolos ke 16 besar, ia adalah Cesar Hirenus Veto. Melawan wakil Thailand Sittikom Thammassin, Veto menang setelah bermain double game. Pertandingan yang berlangsung kurang lebih 1 jam itu berakhir dengan kemenangan Veto dengan skor 21-18, 14-21, dan 21-9. Kemenangan juga dibukukan oleh ganda putra muda Indonesia, yakni Pramudia dan Yeremia Ergio Diago Pramita. Pram dan Yeri tanpa kesulitan berhasil mengalahkan wakil India, Krishna Prasad dan Vishnova dan God Panjala 2 set langsung dengan skor 21-14 dan 21-19. Kemenangan juga diraih pasangan Leoli Kanlando dan Daniel Martin yang melawan wakil Jepang Hiroki Okamura dan Masayuki Onodera. Ya, pertandingan keempat di lapangan 4 ini berakhir lewat double game juga dengan skor 7-21, 21-13 dan 21-13. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya yang berlaga di hari pertama ada Muhammad Saiful Fikri dan Bagas Maulana lolos ke babak 16 besar tanpa bertanding. Ya, hal itu setelah lawannya Park Seung-hyun dan Shin Baek-hyol dari Korea Selatan mundur atau WO. 2 wakil Indonesia lainnya meski belum bertanding di hari pertama dipastikan sudah lolos ke babak 16 besar. Ya, mereka adalah pasangan ganda campuran di mana Adnan Maulana dan Misli Christine Bandoso serta Rino Vivaldi dan Pita Haniftes Mentari. Ya, Adnan Misli yang menempati unggulan ke-7 lolos bisa mendapatkan B alias tanpa bertanding. Di babak kedua, pasangan ranking 30 dunia itu akan menantang wakil tuan rumah Shin Tae-yang dan Na Chang-ye. Demikian pun dengan Rino Pita yang didapuk sebagai unggulan ke-6. Mereka akan menantang pemenang antara Wang Chan dan Jung Kyun dari Kim Don-du dan Kim Hyo-hee. Badminton Lovers, ya, itulah beberapa informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya, beri dukungan terhadap channel ini, serta tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya, beri masukan, beri kritik, serta beri saran demi berkembangnya channel ini. Serta dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Dari Mimin, salam olahraga dan sampai jumpa. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.